Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Kanal TV Anak Bangsa dengan Andre Vincent Duenas di Opini Andre. Sahabat, soal rusunami rumah susun sederhana milik, rencananya DP-nya 0 rupiah. Begitu kampanye dari Anies Baswedan pada waktu beliau sibuk mengkampanyekan dengan tema ayat mayatnya pada waktu itu. Dan sayangnya saat ini dari 200 ribuan unit rumah susun yang direncanakan, ternyata dalam planningnya RPJMD-nya itu sudah dikurangi, dipotong oleh Anies Baswedan menjadi sekitar 10 ribuan sekian. Rencananya, dari rencana saja sudah dipotong. Realisasinya tidak sampai 1000 unit. Dan dalam perjalanannya akhirnya ketahuan ada skandal besar, yaitu markup dalam pembelian lahannya. Dan banyak indikasi yang beredar di media massa bahwa aliran dana markup ini mengalir kemana-mana. Ini indikasi, memang dugaan yang masih perlu dibuktikan. Ada yang bilang mengalir ke Badan Anggaran Banggar DPRD, sampai-sampai ketua DPRD-nya pun terkait-kait. Nah, bagaimana ini kita bisa melihat persoalan ini? Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sahabat Indonesia, skandal rusun DP 0 rupiah yang merupakan program andalan dari Anies Baswedan ini, apakah bakal menguak tabir busuk lainnya? Jadi ini semacam puncak gunung es yang ketahuan, tapi di bawahnya masih banyak sekali skandal-skandal lain yang belum terungkap atau masih ditutup-tutupi oleh konspirasi berjamaah. Apakah seperti itu? Itu pertanyaannya. Yang jelas, sahabat Indonesia, mozaik itu gambar tempel-tempel itu yang selama ini tidak lengkap, itu mulai terpasanglah puzzle-puzzlenya, dan kita mulai bisa merekonstruksi kira-kira gambar seperti apa adanya. Sekarang, seperti yang sudah diungkapkan tadi, banyak beredar di media bahwa yang dikutak-kutik sekarang ini adalah badan anggarannya, Banggar. Juga berkait ke ketua DPRD-nya. Dalam soal apa? Soal keterkaitan dalam memanipulasi atau markup pembelian lahan proyek rumah DP 0 rupiah. Ya tentu saja kalau wartawan bertanya itu semua akan menghindar. Mulai dari semua macam-macam lah. Geis Khalifa juga menghindar katanya. Entah dari mana, saya juga belum terang, info orang dalam ini katanya berhembus keluar. Namun ya kita tahu tidak ada asap kalau tidak ada api, bukan? Maka orang mulai menduga-duga, mengira-ngira, pakai ilmu gatuk lah gitu ya, dipakai untuk menyusun potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan. Gambaran mozaiknya mulai kelihatan samar-samar, tetapi kita sudah bisa menerka. Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa DPRD DKI Jakarta kok enggan selama ini tuh menginterpelasi Anies Baswedan. Padahal interpelasi itu kan cuma bertanya, ya, hak bertanya dari parlemen kepada gubernur secara formal. Memang pada waktu session interpelasi ini, Gubernur Anies harus memaparkannya secara rinci dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pertanyaan berikutnya, apakah session buka-bukaan seperti ini itu sangat menakutkan? Bahkan bukan bagi Anies Baswedan, tetapi juga bagi anggota parlemen yang lain. Kita masih ingat bukan, beberapa saat yang lalu beberapa kali PSI, ini fraksi kecil di DPRD DKI, Partai Solidaritas Indonesia, mengajak fraksi-fraksi lain untuk menginterpelasi, sekedar memanggil untuk bertanya secara formal kepada gubernur. Tetapi senantiasa atau selalu PSI ditinggalkan oleh fraksi-fraksi atau parpol yang lain. Ini pertanyaan besar. Kenapa? Kok yang takut parlemen? Nah, dipatahkan oleh fraksi lain, itu menjadi persoalan, menjadi tanda tanya besar di benak masyarakat. Memang, sekali lagi, demi menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan dalam session interpelasi, karena ini formal, itu Gubernur Anies harus mempertanggungjawabkannya secara detail dengan data-data yang sahih.
Kita jadi bertanya-tanya kembali nih, apakah betul ya session buka-bukaan ya seperti itu ini yang dikhawatirkan bukan oleh Anies, justru oleh anggota parlemen. Ini kan aneh. Sementara Gubernur Aniesnya ya tenang-tenang saja, seolah seperti diproteksi lah oleh sebagian besar anggota parlemen atau legislatif di Jakarta yang seyogianya bertugas untuk mengawasi atau mengkritisi jalannya kerja eksekutif atau pemerintahan. Jadi ada yang bertanya pada saya, kenapa parlemen Jakarta ini sepertinya lumpuh di hadapan seorang Anies Baswedan? Ada apa ya? Nah, ini memang akhirnya kita nggak bisa menghindar bahwa pertanyaan-pertanyaan spekulatif seperti ini pasti muncul di benak setiap rakyat yang waras dan peduli, begitu. Nah, sekarang dengan ramainya indikasi keterlibatan Banggar dan Ketua DPRD DKI Jakarta dalam kolusi bancaan proyek rusun DP 0 rupiah, mulai sedikit tersambunglah puzzle yang selama ini kabur. Memang indikatif, sahabat Indonesia, memerlukan pembuktian hukum yang lebih lanjut. Dirut dari PD Sarana Pembangunan Jaya ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga bukan tanpa dasar, sahabat Indonesia. Kita bukan hanya terpanggil untuk membereskan pucuk atau pucuk gunung esnya, tetapi harus membongkar akar masalahnya. Ada sementara pihak yang mencoba mengalihkan isu bahwa, oh, Pak Yoris Pinontoan ini kan yang angkat adalah Ahok. Itu sama sekali tidak relevan. Sekarang ini yang jelas adalah bahwa Gubernur Anies sudah 3,5 tahun mengomandani atau memimpin balai kota, dan BUMD di bawahnya ini adalah di bawah kendali review atau evaluasi dari Gubernur Anies. Jadi tidak ada alasan bahwa Pak Yori Pinontoan ini ada yang menuduh sebagai Ahokers lah. Itu sama sekali tidak relevan. Nah, yang jelas semasa Pak Ahok ada di balai kota, skandal seperti begini tidak ada. Nah, apa yang relevan kita tanyakan dalam kasus ini kalau begitu? Jadi, kita tanya kembali bahwa apakah skandal PD Pembangunan Saranajaya ini hanya dia sendiri atau ada banyak kasus lain yang belum terungkap? Maka kita juga harus menilik ya, yang seperti tadi sudah disinggung ya, RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta. Tadi sudah kita singgung singkat. Tahun 2017 sampai 2022 itu target pertama dari rusun ini adalah 232.214 unit. Jadi 230.000 unit lebih. Tetapi dalam RPJMD-nya dipotong hanya menjadi 10.000, ini kan jauh sekali. Padahal, sahabat Indonesia, anggaran dari APBD menurut laporan dari seorang anggota legislatif, Neng Maliana Sari dari fraksi PSI, itu mengatakan bahwa Pemda DKI sudah menggelontorkan penyertaan modal lebih kurang 3,3 triliun untuk penyertaan modal di BUMD itu. Nah, kemana dan apa yang mau dipakai dengan uang rakyat sebanyak itu? Padahal prestasi atau kinerja pembangunannya saat ini tidak sampai 1.000 unit, atau dari target awal itu tidak mencapai 1% atau 0, sekian persen saja. Nah, ini kan kinerja yang sangat-sangat keterlaluan, dan seyogianya menjadi perhatian juga dari fraksi-fraksi lain yang harusnya ikut mengkritisi dari sejak dulu. Ini skandal yang betul-betul, mohon maaf, brutal dan kurang ajar yang dilakukan oleh eksekutif kita. Ini harus betul-betul ditanyakan secara detail oleh parlemen, dan sekarang ini KPK sudah mulai masuk ke ranah ini lewat proyek di rusun DP 0%, 0 rupiah ini. Kita masih menanti bagaimana dengan kasus-kasus lain yang juga mencuat ke permukaan yang sudah terjadi. Kalau dulu ada penyimpangan anggaran mengenai lem ibon, segala macam lem komputer, bolpen, itu masih dianggarkan, kemudian dicoba untuk dikoreksi. Tetapi yang sudah terjadi seperti penebangan pohon mahoni, trotoar, kemudian juga dana-dana hibah buat ormas yang saya kira belum jelas pertanggungjawabannya, itu perlu
ditelisik lebih jauh bagaimana pertanggungjawabannya. Sehingga sebagai penutup kita hanya ingin bertanya kembali, menggarisbawahi sahabat Indonesia, apakah proyek DP 0 rupiah ini merupakan pintu masuk yang membuka tabir-tabir kebusukan lainnya? Kita tunggu dan kita pantau terus. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini kiranya bisa mencerahkan dan mencerdaskan kita semua demi menjaga Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, subscribe kanal TV Anak Bangsa karena kita hadir untuk menjaga Indonesia.